Jadi begini, saya melihat di beberapa medsos, ini ada keberatan atau sepertinya kan ada yang mengklaim bahwa mereka itu dijolimi, kan begitu. Nah, dalam konteks ini pasti ada yang merasa dirugikan dan ada yang merasa diuntungkan. Tetapi bagi saya bukan persoalan itu. Persoalannya di sini yang kita lihat adalah kan perintah peraturan perundang-undangan. Pertama, selama ini diklaim oleh Heri Wijaya 1029 itu merupakan kan warisan mereka, kepemilikan mereka. Padahal 1029 itu pada halaman 2 dalam memutuskan itu di bacaan kedua itu bahwa 1029 ini harus digandakan dan dibagikan kepada seluruh penghuni. Artinya apa? Ini bukan milik pribadi, tetapi ini kan adalah milik semua para penghuni. Kedua, 1029 ini adalah produk daripada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 85, yang mana undang-undang itu telah diganti ketika lahir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Artinya apa? Kalau undang-undangnya sendiri sudah diganti, bagaimana mereka masih klaim memakai itu? Sehingga apabila gubernur merasa melihat ini perlu dicabut, maka ini dengan suatu pertimbangan bahwa itu memang sudah harus dicabut. Kenapa? Karena memang sering salah digunakan, sehingga tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Saya pikir dengan segala pertimbangan hukum, Pak Gubernur Anies Baswedan mencabut ini adalah satu langkah yang paling tepat. Jadi tidak ada kata zolim menjolimi. Kan buktinya Pak RW tadi kan sudah mengatakan tidak ada yang dijolimi di sini. Malah justru para pemilik, para warga di sini berterima kasih dan mengirimkan ucapan terima kasih dalam bentuk bunga, kembang ke gubernur, ke dinas perumahan. Ini satu ungkapan terima kasih yang luar biasa. Kenapa? Selama ini baru pernah ada gubernur yang berani mencabut itu. Karena memang itu undang-undang yang sudah, SK yang sudah tidak sesuai dengan undang-undang. Itu yang bisa barangkali yang saya jelaskan. Mungkin dari teman-teman lain mau menambahkan, silakan. Ini khusus buat Pak Heri Wijaya. Sebenarnya saya ingin sampaikan karena saya sulit bertemu langsung. Saya ingin sampaikan, ayo kita sama-sama sebagai warga, kalau dia memang pemilik dan penghuni juga, dengan penuh hati nurani kita sama-sama memikirkan warga, menyelesaikan masalah ini, bekerja sama dengan pemerintah lah. Coba kita pikirkan masalah pemerintah yang sudah berupaya kok susah-susah untuk memperbaiki keadaan GCM. Masa kita mesti halang-halangi, apalagi kita mengatakan terzolimi. Saya pikir bersama-sama lah kita, sama-sama dengan pemerintah, kita dukung pemerintah dan untuk kepentingan seluruh warga GCM. Karena kita kan sama-sama sebagai warga GCM. Masalah urusan lain, kepentingan lain nanti sesudah terbentuk PPRS ya silakan mau berjuang, mau pengelola siapa dan segala macam. Tapi aturannya itu, perhimpunan penghuni itu harus kita dukung apa yang diupayakan oleh Pemprov DKI. Karena Pemprov DKI sudah bersusah payah juga, sudah berupaya keras. Jangan dihalang-halangi, ya kita bekerja sama lah seluruh warga GCM dan juga untuk seluruh warga apartemen. Tentunya ya sudah sebagian besar saya dengar sudah sangat siap untuk melaksanakan apa yang namanya Pokja, Panmus, pemilihan PPRS yang akan digagas oleh pemerintah. Jadi itu yang ingin saya sampaikan untuk terakhir kali ini. Ya semoga upaya-upaya ini bermanfaat buat seluruh warga GCM. Cuma menambahkan sedikit bahwa kalau Heri Wijaya merasa katanya warga dizolimi, ini perlu dipertanyakan. Kami sendiri, justru saya 2012 di sini. Sejak 2012, justru kami ini yang dizolimi sebenarnya oleh pengelola. Menaikkan IPL yang seenaknya saya tanpa persetujuan warga. Ini mulai persoalan pertama. Yang kedua, kalau yang namanya PPRS dia mengaku sebagai ketua, itu juga perlu dipertanyakan siapa yang memilih dia gitu kan. Saya aja mungkin ketemu di jalan, saya tidak kenal dia. Justru yang proses pemilihan itu kami yang betul-betul warga yang memilih. Kami kenal itu Tony Sunanto.
itu yang turun betul-betul pengabdian dengan teman-teman yang lain untuk membela kita ini. Jadi saya sebagai pemilik dan warga di sini sangat bersyukur adanya PPRS yang dibentuk oleh warga sendiri. Yang kedua, justru lahirnya pencabutan dari Gubernur Anies Baswedan ini suatu langkah yang berlian sebenarnya. Karena selama ini kami ini tidak tahu mau kemana mengadu. Tapi dengan dasarnya pencabutan ini adalah satu langkah awal untuk kami ini betul-betul merdeka dan berdaulat gitu kan. Saya kira itu yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Menyampaikan saya sangat berterima kasih kita ada PPPSRS Pak Tony Sunanto dan dia mematuhi peraturan undang-undang dan dia menjalankan dan dihadiri oleh Dinas Perumahan waktu pemilihan dan mengikuti pembentukan Panmus, membentuk Panmus dan Panmusnya mengkoordinasi dengan Dinas Perumahan, memberikan nama-nama yang mencalonkan sebagai Panmus. Habis itu Panmusnya mengajukan kepada warga, mengirimkan surat untuk siapa yang mencalonkan sebagai P3SRS. Itu calon nama pun disampaikan kepada Dinas Perumahan, diverifikasi oleh Dinas Perumahan, sehingga jadilah rutah yang dibentuk oleh Pak Tony Sunanto dan sudah jalan sempurna sesuai dengan undang-undang yang berlaku, undang-undang berlaku dan sesuai dengan pergub juga yang berlaku. Jadi tidak ada alasan yang dibilang tidak sesuai. Yang kedua, saya mau tanyakan juga, Heri Wijaya membentuk PPRS yang sudah tidak berlaku sesuai dengan udah ada pergub udah peraturan undang-undang 20 tahun 2011, udah nggak ada kata-kata PPRS, tidak ada. Yang harus ada PPPSRS sesuai sudah perubahan dari peraturan undang-undang ya. Kok dan dia bisa membuat P3SRS, PPRS waktu dia membuatkan ruta juga sudah dibuatkan surat oleh Dinas Perumahan untuk melarang mempertemuan atau membuat ruta di Hotel Le Grandeur dan sebagainya 2 kali. Itu surat sudah diterbitkan oleh Dinas Perumahan. Bagaimana dia melanggar dan tidak dihadiri oleh Dinas Perumahan? Dan sampai saat ini belum ada pengesahan dari instansi manapun kepada Pak Heri Wijaya yang mengaku sebagai PPRS. Kalau Pak Tony Sunanto sudah ada pengesahan dari Dinas Perumahan karena menjalankan undang-undang sesuai dan menjalankan bentuk Panmus dan pergub, dia menjalankan sesuai gitu. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Jadi nggak ada, dan dari awal juga sejak Tony Sunanto menjadi P3SRS langsung dia membalik nama sertifikat induk, membalik nama air, membalik nama listrik, ya ID itu semua dibalik. Dari dulu kemana? Kenapa nggak dibalik? Kan undang-undang peraturan apa? Setelah 1 tahun terbentuk P3SRS, seharusnya listrik terus dibalik nama atas nama warga. Air pun ID-nya harus dibalik nama atas nama warga. Sertifikat induk pun seharusnya dari 20 tahun lalu harus dibalik nama. Kenapa tidak dilaksanakan? Dan kita sangat berterima kasih kepada Tony Sunanto telah melaksanakan semua yang dia bisa dia laksanakan dan sudah terbukti. Jadi kita sangat senang sekali mempunyai pemimpin Pak Tony Sunanto. Tidak ada warga yang kecewa dengan apa yang dilaksanakan selama ini. Tidak ada. Itu saya sampaikan. Apakah ada yang dizolimi? Tidak ada yang dizolimi sampai sekarang. Malah orang lebih senang. Kenapa? Karena Pak Tony Sunanto membuat juga rekening atas nama PPPSRS. Dan itu udah undang-undang yang warga harus bayar ke rekening P3SRS. Ini si Heri Wijaya PPRS, rekeningnya pun tidak ada atas nama P3SRS, nggak ada atas nama, disuruh store kepada rekening PT Duta Pertiwi. Pak Suresh, jadi dengan diteror warga.
ketika dicabut 1029, apakah ada warga di sini yang disolimi? Tidak ada, malah semua mau pesta bila perlu. Apalagi entah kalau udah jadi ada terbentuk pemilihan, karena sekarang P3 SRS sudah habis masa jabatannya. Cabut ini justru kami bebas atas penzoliman sebenarnya. Yang selama ini justru kita dizolimi. Nah, yang pertama, yang kedua, kami ini yang tadinya khawatir ya 2024 ini berakhir kita punya masa sertifikat ini AGB. Tapi hampir 300 kami sudah memperpanjang sertifikat kami melalui Pak Tony Sunanto. Berarti kesimpulan semua warga tidak ada yang Tidak ada, justru dengan dicabutnya SK Gubernur 1029 ini memberikan suatu kemerdekaan kepada seluruh warga apartemen Geraha Cempaka Mas. Karena apa? 1029 ini mereka, si Heri Wijaya mengklaim seakan-akan itu adalah warisan turun-temurun milik mereka. Ini suatu kekeliruan. Makanya gubernur sudah melihat ini. Ya kalau demikian ini cabut aja. Karena kebetulan SK itu pun sudah kadaluarsa karena sudah tidak sesuai. Karena undang-undangnya sendiri kan sudah dicabut. Demikian kira-kira, Bu. Saya mewakili warga, penghuni dan pemilik di GCM. Saya merasa terima kasih dengan adanya SK Gubernur 1029 tahun 2000 yang sudah dicabut. Karena kita melihat undang-undangnya aja lahir tahun 2011. Undang-undang nomor 20. Kok masih menggunakan SK Gubernur yang tahun 2000? Logikanya sudah pasti tidak berlaku lagi. Memang harus diperbaharui EK tersebut. Karena di undang-undangnya aja tahun 2011. Kenapa SK Gubernurnya masih tahun 2000 masih dipertahankan? Tidak mungkin. Oleh karena itu kami sebagai warga pemilik berterima kasih dengan telah dicabutnya SK Gubernur 1029 tahun 2000 menjadi SK Gubernur 1047 tahun 2022. Ini membuat warga kita betul-betul merdeka. Dan saya terus terang sebagai warga mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pengurus P3 SRS yang telah betul-betul mengayomi kami semuanya dengan tidak ada beban apapun. Jadi saya merasa berbahagia menjadi warga di bawah pimpinan Pak Tony Sunarto, bahwasanya P3 SRS dan seluruh pengurus-pengurusnya yang sudah mempayungi kami sebagai warga. Terima kasih.